Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bacaan dari buku Buya Hamka yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Bab kelima, Agama dan Kesatuan. Mas Ransang yang setelah menjadi Sultan Mataram bergelar Panembahan Agung Senopati ing Adogo Abdurrahman, yang disebut juga Prabu Pandito Cokro Kusumo atau Hanyo Kro Kusumo, yang lebih terkenal dengan sebutan Sultan Agung 1630 Masehi 1645 Masehi. Memanglah seorang di antara raja-raja di tanah air kita yang terhitung raja besar. Di samping ia dapat kita mengingat nama-nama lain yang sezaman dengan dia. Dialah seperti Iskandar Muda Mahkota Alam Aceh, Hasanuddin Makassar, Namanggala Mangkubumi di Bantam. Jika di luar negeri terkenal nama-nama sultan seperti Sultan Akbar Abdul Fattah Jalaluddin Muhammad di India, di Delhi, dan Sultan Salim Osman di Turki. Sultan Agung naik tahta. Kebetulan di waktu itu kompeni Belanda baru saja ditumbuhkan dan baru saja merancang jalannya hendak menguasai tanah air kita, karena mereka hendak merebut rempah-rempah. Keistimewaannya dalam peperangan, ia mencoba untuk merebut Jakarta kembali dan mengusir Belanda. Meskipun tidak berhasil karena Belanda telah kuat di waktu itu. Bukanlah akan menjadi pokok pembicaraan kita di sini. Yang menjadi tekanan perhatian kita sekarang ialah kebesarannya dalam segi filsafat dan agama, dan cita-citanya hendak menyesuaikan ajaran Islam sebagai agama yang telah diterima dan menjadi kenyataan dengan jiwa asli bangsa Jawa. Islam telah masuk ke Jawa dan telah pernah berpusat di Demak. Padahal sisa perasaan kehinduan belumlah hilang. Di Jawa Timur, pada masa itu masih ada juga kerajaan Hindu yang kuat, yaitu Blambangan. Beliau merasa bahwa kedudukannya sebagai seorang raja besar tidaklah akan teguh jika sekiranya ia tidak dapat sokongan yang kuat, bukan saja dari pemeluk agama Islam, tetapi juga dari kaum bangsawan yang rasa kehinduannya belum hilang sama sekali dalam hati mereka. Untuk mengesahkan kedudukannya sebagai kepala agama Islam, ia minta dilantik gelaran Sultan daripada Sunan Giri. Sebab Giri masih menjadi pusat dari penyiaran Islam. Akan tetapi di samping menjadi sultan, beliau pun adalah kepala adat pusaka turun-temurun. Beliau adalah Cokro Kusumo dan Prabu Pandito. Agama berjalanlah sebagaimana mestinya, tetapi tidak lebih dari batas-batas kekuasaan yang telah ditentukan. Pengurus urusan agama dinamai Joko Sworo, terampil dari kata-kata yogi, salah satu amalan tafakur dari penganut agama Buddha. Keturunan beliau disusun demikian rupa sehingga terpadulah di antara Islam, Hindu, dan cerita wayang. Di samping silsilah keturunan beliau dari Adam alaihissalam dan Nabi Syed alaihissalam, beliau adalah keturunan Batara Guru bernama Arjuna Abimanyu Parikesit. Kadang-kadang disebut hubungan beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai keturunan dari Sayyidina Ali dan Fatimah, tetapi juga disambungkan dengan kuda lalean Raja Pajajaran Hindu, Brawijaya dan Hayam Wuruk sebagai raja-raja besar Majapahit. Untuk menunjukkan bahwa negeri beragama Islam, setiap bulan Maulid diadakan sekaten. Kabarnya konon diambil daripada kalimat syahadat, yaitu syahadatain, dan orang berkumpul ke dalam masjid mendengarkan guru agama membacakan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi sebelum itu didengarkan dahulu gamelan Ki Sekati dan Nyi Sekati. Salah satu usaha beliau dari segi filsafat untuk mendamaikan antara pelajaran syirik Hindu dengan tauhid Islam ialah karangannya yang terkenal, yaitu Sastra Gending. Dipertemukanlah pelajaran fana dalam tasawuf Islam dengan pelajaran nirwana dalam pelajaran Buddha dan atma dalam pelajaran Hindu, dalam satu susunan yang sangat halus, sehingga seakan-akan menjadi satu agama terdiri sendiri. Usaha ini diteruskan oleh keturunan-keturunannya yang datang di belakang, sampai kepada Ronggo Warsito, pujangga Jawa yang terkenal itu, mengemukakan pelajaran kawan Gusti campuran ajaran Al-Hallaj dan Al-Ghazali dibumbui dengan ajaran Hindu. Dengan memakai pelajaran seperti itu, apa saja agama yang dipeluk, baik Islam ataupun Hindu, akan dapat dipertemukan. Orang tidak perlu memberat-berati dirinya karena semua pelajaran agama adalah sama dan telah diambil dari patinya. Inilah jasa terbesar dari Sultan Agung yang akan dijadikan dasar dan tempat tegak bagi keturunan-keturunannya yang datang di belakang. Akan tetapi, setelah beliau wafat, tidaklah akan dapat teguh filsafat yang beliau tanamkan itu, jika kemudian tidak datang perlindungan dari yang lain, yaitu kekuatan asing. Baru saja beliau meninggal, yakni pada zaman pemerintahan Amangkurat I, bangkitlah Trunojoyo dari Madura, dibantu oleh Karangeng Galesong dari Makassar mengadakan pemberontakan. Pahlawan-pahlawan ini memperjuangkan tegaknya ajaran Islam yang lebih baik. Pada zaman Amangkurat II terjadi kekejaman, yaitu pembunuhan terhadap ribuan ulama-ulama Islam yang mencoba menanamkan ajaran Islam yang sebenarnya. Pada zaman Amangkurat IV, dengan kehendak Belanda, diusirlah beberapa mubaligh Wahabi. Pada zaman Amangkurat IV, dengan kehendak Belanda, diusirlah beberapa mubaligh Wahabi yang datang ke Jawa hendak mengajarkan Islam yang bersih kepada penduduk. Bahkan Amangkurat sendiri pun tertarik oleh ajaran itu. Keturunannya pula Pangeran Abdul Hamid Diponegoro terang-terang hendak mendirikan kerajaan Islam secara terang-terangan, dan beliaulah Amirul Mukminin di tanah Jawa. Beliau ganti pakaian Jawa lama dengan jubah dan serban. Maksud beliau niscaya akan berhasil jika sekiranya kompeni tidak campur tangan. Pada zaman sekarang, untuk menyatukan bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia merumuskan Pancasila. Bung Karno, pencipta Pancasila, mengakui bahwa filsafat Islam bukanlah buatannya sendiri, tetapi rasa asli yang terpendam dalam jiwa raga bangsa Indonesia. Pemimpin-pemimpin Islam, Kristen, ataupun Hindu menerimanya dengan baik. Akan tetapi, pada saat-saat terakhir, mulai pula terdengar usaha beberapa golongan hendak menonjolkan Pancasila, bukan saja sebagai alat mempersatukan, tetapi sebagai semacam agama pula. Ada yang mengatakan bahwa
Bung Karno adalah Nabi Pancasila. Sebagaimana telah terjadi dalam riwayat, ini pun tidak akan berhasil beberapa tahun saja sebelum Sultan Agung, Sultan Akbar di India telah mencoba pula membuat sebuah agama kesatuan. Mati Akbar, matilah agama itu. Umur agama buatan itu hanyalah sepanjang umur orang yang mencoba-coba membuatnya. Dan umur sejarah lebih panjang dari umur manusia. Sekian video pada malam ini. Video berikutnya kita akan masuk bab 5, yaitu kisah Syekh Yusuf Tajul Khalwati, Tuanta Salamaka 1626-1699. Demikianlah video pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.